Manortor atau menari tortor adalah tarian suku Batak yang dilakukan dengan gerakan riang, berlenggak-lenggok, monoton, dan disajikan menggunakan musik gondang. Seiring dengan berkembangnya zaman, Manortor sudah menjadi sebuah tari budaya, bukan lagi tarian mistis. Terlebih dari tari tortor memiliki banyak peminat, banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin lebih mendalami tentang tarian ini. Untuk kostum, seorang penari tortor cukup memakai kain ulos khas Batak. Namun, jenis ulos yang digunakan harus disesuaikan dengan pesta apa yang sedang berlangsung. Ini adalah tari tradisi Papua yang sudah mendapat modifikasi. Dasar tari ini adalah tarian perang dan pemimpin perang disebut dengan mambre. Tarian ini biasa diperagakan sebelum perang berlangsung dan setelah pulang dari medan perang dan merayakan kemenangan. Di zaman dulu, setiap penari yang pulang dari peperangan akan mengenakan buku burung di kepalanya sebagai tanda ia telah berhasil membunuh musuh.
kita menotor. Wah, luar biasa sekali nih Atia nih ya, kita menotor pada hari ini ya. Iya betul sekali. Wah. Tadi persembahannya luar biasa ya Benar Hafiz ya. banget. Nah ini persembahan yang pertama itu tadi ada tari manotor dari Sumatera Utara yang dipersembahkan oleh Sanggar Matra Etnika Anjungan Sumatera Utara Taman Mini Indonesia Indah. Dan juga yang tari yang kedua itu ada tari Mambri dari Papua dipersembahkan oleh Sanggar Nayak Anjungan dari Papua Taman Mini Indonesia Indah. Keren. Wah. Kamu hari ini pakai baju dari Papua ya? Iya dong. Kalau kamu ini kayaknya dari Sumatera Utara ya? Betul sekali. Jadi aku mau nyapa dulu nih sama tim aku dari Sumatera Utara. Yuk kita sapa yang di rumah yuk. Horas. Nah, kalau dari Sumatera Utara ada Horas, kalau dari Papua ini ada Josuba. Wih, keren. Luar biasa. Tapi saya juga akan menyapa terlebih dahulu untuk para pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan pastinya juga saya akan yang namanya senang sekali untuk Anda semua memperkenalkan saya Hafiz Riyadi. Saya Atia Nindita. Kita kembali di acara Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni Dan Budaya Indonesia. Narasumber kita untuk hari ini ada Bapak Lerman Sidauruk dan juga Ibu Evi Julinda Borunadak SPD. Nah, itu adalah narasumber yang tadi nanti akan di segmen kedua akan mulai. Tapi jangan kemana-mana untuk pemirsa yang ada di rumah. Tetap di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia.
Tortor Sipitu Cawan adalah salah satu jenis tari tortor yang berasal dari budaya masyarakat Batak di Sumatera Utara. Tarian ini sedikit berbeda dengan tari tortor yang sering kita lihat. Pada Tortor Sipitu Cawan, biasanya ditampilkan di acara-acara tertentu, seperti pengukuhan raja atau pembersihan tempat tertentu. Dan tarian ini difungsikan sebagai media pembersihan diri maupun pembersihan tempat tarian yang ditampilkan. Tari Tortor Sipitu Cawan dibawakan 5-7 penari wanita dengan membawa 7 cawan atau mangkuk. 7 cawan tersebut diletakkan 1 di atas kepala, 2 cawan di bahu kiri dan kanan, dan juga 2 pada siku, dan juga dalam genggaman tangan kiri dan kanan. Dengan begitu, terlihat tarian ini mempunyai tingkat kesulitan yang sangat tinggi karena dalam cawan di atas kepala tersebut biasanya berisi air perasan jeruk purut yang dipercaya dapat membersihkan diri dari hal-hal yang jahat. Penari harus bisa mempertahankan keseimbangan agar cawan tidak jatuh. Penari menggunakan pakaian tradisional Batak berupa kemben di bagian dalam dan mengenakan ulos yang diselempangkan di kedua bahu dengan bawahan kain yang sangat panjang hingga sebatas mata kaki. Dan juga para penari memakai ikat pinggang berbahan kain tenun serta mengenakan penutup khas Batak di bagian kepala. Baiklah pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, masih kembali di acara dari Bunga Khatulistiwa Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Baik, tampaknya kalau tadi kita sudah menyaksikan tari dari daerah Sumatera Utara dan sekarang juga kita akan membahas sesuai dengan temanya, yaitu ragam ukir budaya Batak dan suku Asmat. Nah, sudah hadir nih. Wah, Atia, lagi apa di sebelah sana? Permisi. Iya. Saya mau mencari cawan saya. Wah, di mana itu? Tadi dipakai nari soalnya tadi barusan tari cawan. Oh, baik. Keren kan gak jatuh-jatuh adik-adik saya. Ini adik-adik Baiklah saya. kalau misalkan begitu. Oke. Salah satu narsum kita masih di sana. Baik. Tapi aku duduk duluan gak apa-apa ya? Boleh. Mungkin bisa bergabung Silakan. bersama kami di sini. Ayo Bapak. Ini ada Bapak Lerman Sidauruk dan juga ada Ibu Evi Julinda Borunadeak SPD yang telah hadir di antara kita semua pada episode kali ini. Silakan Bapak. Selamat datang. Iya, Selamat terima datang. kasih. Bapak Ibu. Hari ini kita mau membicarakan tentang, boleh pakai maskernya dulu ya. Baik. Opung. Oh iya, Opung. Boleh ya Opung? harus pakai masker ya di Iya. zaman Betul ini. Opung. Betul, prokes Opung. Biar sehat kita semuanya. Jadi kita akan membicarakan masalah ukiran ya. Bukan Betul. masalah ya, sesuatu mengenai ukiran. Borga, kalau misalnya Ukiran Sumatera Utara. Gorga Batak. Ini adalah Iya. ukiran
atau pahatan tradisional yang biasanya terdapat di dinding rumah bagian luar dan bagian depan dari rumah-rumah adat Batak. Nah, itu yang akan kita gali lebih dalam ya, Atia Betul ya. sekali ya. Ini sudah banyak sekali pertanyaan mengenai Borga ini ya. Betul sekali Atia. Tapi kalau misalnya mau membicarakan asal-usul dari Borga ini sendiri, Ibu Evi. Kenapa bisa Borga ini tuh menjadi salah satu pahat atau ukir asli dari Sumatera Utara? Awalnya seperti apa sih ceritanya? Iya, pertama saya Horas dulu. Horas. Horas. Nah, Gorga ini dulu itu disebut dengan sama dengan ukir. Nah, kalau di Batak itu Gorga itu ukir atau pahat. Asal mulanya dulu itu dibuat dari sebuah rumah atau bolon. Nah, rumah itu atau bolon Gorga itu dibuat berupa sebuah kayu yang dipahat yang maknanya akan mengandung sesuatu arti. Nah, arti itu rumah itu sesuai dengan di kehidupan masyarakat. Ada beberapa jenis gorga di sini. Baik. Nah, gorga di dalam satu rumah atau bolon, ukiran atau ornamen itu melambangkan kesuburan. Oke, itu salah satu jenis dari Gorga ya. Betul. Motifnya atau bentuknya seperti apa. Namun betul nggak sih ini kan tadi sudah disebutkan di rumah dulu ya Hafiz ya. Betul juga atau tidak artinya mau memastikan itu ada di sarkofagus atau di peti mati. Betul tidak? Betul. Betul ya? Betul. Salah satunya tadi itu pahatan atau ukiran gorga dan ornamen itu di tongkat tunggal panulan tadi ya Pung ya. Tongkat tunggal panulan itu Ya betul. pada saat di peti mati itu dulunya itu pengetua adat yang membawa itu. Oh dipakai tadi pada saat menari cawan Iya. ya? Oh. Jadi salah satu itu mungkin Opung bisa menjelaskan ya Opung. Tentang Tunggul Panaluan. Boleh Opung. Namanya Pahat. apa Opung? Tunggul Panaluan. Ah itu dia. Itu ada artinya berarti tongkat itu Opung ya? Ada. Pahatannya. Ada sejarahnya. Iya seperti apa sejarahnya? Boleh itu? diceritakan secara singkat Opung? Boleh. Dulunya ada satu keluarga orang Batak yang sudah tua. Berumah tangga sudah beberapa tahun tapi belum mendapat keturunan. Baik. Tapi yang lama ditunggu dinanti-nantikan kelihatan hamillah seorang ibu dan melahirkan kembar, Oh. satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, jadi sebenarnya kalau ini terjadi, menurut orang Batak ini harus dipisah, Oh. menjaga yang tidak-tidak. Baik. Tapi oleh karena kasih sayangnya tidak mau dipisah. Jadi mereka ke hutan pun mencari kayu bersama-sama dan akhirnya tumbuh cinta atau kasih sayang di mereka berdua. Padahal mereka berdua adalah kakak adik kandung. Oh oke. Nah saya Jadi- mungkin menyingkap ya Pung. Iya. Artinya meringkas dengan yang cerita tadi itu dalam ukiran tongkat tunggal panulan itu dipahat lah. Oh. Jadi tidak pahatan tongkat tunggal panulan itu adalah berbentuk manusia. Ya. Jadi tidak boleh kawin ada satu rahim ibu atau satu darah. Nah itu sejarah. Jadi salah satu gorga atau pahat itu biasanya diletakkan di depan pintu ya Pung. Di depan pintu atau di atas. Ya betul. Nah ada juga gorga di sini adalah sisingaan. Sisingaan itu melambangkan keberanian. Oh, singa-singa. Iya, atau singa-singa. Iya. Singa-singa satu. Yang kedua ada berupa seperti gajah dompa. Oh. Nah, gajah dompa itu pahatan itu berupa wajah manusia, Oke. tapi dia berkarakterkan seperti singa. Oh baik. Oh, Ada juga baik. cicak ya kalau nggak Ah. salah. Iya, cicak juga ya. Oke. Nah, Bu Evi, kalau boleh tahu nih Bu Evi, perkembangan zaman dari zaman dahulu tentang pahatan rumah dari adat Batak ini dan juga di zaman dahulu dengan zaman sekarang, apakah sudah ada perbedaan? Apa emang tetap memakai pakem yang berlaku pada adat zaman dulu? Sepertinya ada.
kalau zaman dulu itu dia gorga atau ukiran ornamen itu dikhususkan untuk rumah raja, Oh, baik. tempat tinggal. Baik. Nah, di mana di sini juga disesuaikan dia. Seperti tadi kan ada saya belum menjelaskan boraspati. Dalam suatu rumah gorganya ukiran boraspati itu, Iya. di depan rumah itu ukiran itu boraspati adalah cicak. Cicak saling bertolak belakang. Oke. Di mana gorga cicak itu artinya saling menghormati yang punya rumah gitu. Wah, baik. Jadi ada kedudukan arti fungsinya dalam setiap ukiran gorga Batak tersebut. Oke, dan yang aku dengar nih Hafiz, Apa tuh, gorga Tia? ini juga sudah masuk dalam kurikulum seni pahat di universitas, betul ya? Betul. Betul. Ih, keren banget nih, pasti sudah bisa dilestarikan nih budaya yang satu ini Hafiz. Betul sekali. Ada satu yang saya ini kan ya, Iya, silakan, Ibu kakak Evi. sama abang. Iya. Bukan saja di rumah, alat musik juga, ukiran alat musik Oh. seperti hasapi itu juga ada. Jadi Ada ukiran gorga yang di itu seperti Ada gondang gorganya. 9 ini ya. ya, Iya, itu ukirannya. gorganya. Ukiran Nah, juga. itu mungkin Ah. dia berupa pohon ya, Baik. lambang pohon atau hayan namanya hayan. Ukiran hayan itu namanya pohon itu. Nah, di hasapi alat musik itu dia berupa cecak tadi itu. Nah, Cecak yang cecak melambangkan tadi saling menghormati. Baik. Oke, tapi penasaran ya tentang Penasaran lebih Pahatan pengen lagi, lain ya. pengen lanjut lagi, tapi sayang sekali nih pemirsa di rumah nih. Tampaknya waktu kita juga sangat terbatas karena sesaat lagi juga akan ada yang lewat. Jadi jangan kemana-mana, kami mengucapkan terima kasih Terima banyak kepada kasih. narasumber kita yang ada di sini. Ibu. Pastikan untuk Anda semua jangan kemana-mana, tetap di Bunga Katulistiwa ragam seni dan, dan budaya Indonesia. Tari Yospan adalah jenis tarian kontemporer yang menggambarkan pergaulan atau persahabatan di kalangan kaum muda Biak Numfor. Tarian ini muncul sejak tahun 1960 dan sempat menjadi bagian dari senam kesehatan jasmani atau SKJ di sejumlah instansi pemerintahan. Yospan adalah bentuk akronim dari kata Yosim Pancar. Tarian Yospan adalah penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tarian Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairei atau Serul dan juga Waropan, sementara Pancar berasal dari daerah Biak, Numfor, dan Manokwari. Tifa adalah alat musik perkusi khas Indonesia Timur, terutama Papua dan juga Maluku. Bentuknya mirip gendang, dikarenakan dimainkannya juga dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dihilangi isi atau bagian tengahnya, dan pada salah satu ujungnya ditutup dengan kulit rusa yang telah dikeringkan. Tifa biasanya digunakan untuk mengiringi tarian perang ini, memiliki beberapa jenis, yaitu tifa jekir, tifa dasar, tifa potong, tifa jekir potong, dan juga tifa bas. Yembe
dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di acara Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Dan kali ini seperti yang tadi sudah kita saksikan bersama, persembahan tarian dari Papua ya. Jadi kita sudah tahu ya bahwa Papua itu memang kaya sekali dengan keanekaragaman. Ada yang menari-nari di sana, Pak C. Wah, keren kan aku kan? Keren. Mantap kan? Ayo. Duduk bareng kita. Kita duduk bareng kakak. Wow. Wah, luar biasa nih. Aku tadi senang sekali melihat tari ini adalah tari Yospan, Yosim Pancar. Keren dari memang ya, Papua. penuh semangat ya kalau tarian Papua itu ya. Betul. Nah, Atia, ini ngomong-ngomong nih, di sebelah saya ada siapa aja nih yang sudah hadir di antara kita nih? Ini para narasumber kita hari ini. Selamat datang kepada Bapak Engel Ishak dari Anjungan Papua Taman Mini Indonesia Indah. Juga selamat datang Kakak Jimmy Mayor. Halo. Dari Sanggar Nayak. Selamat datang. Selamat datang Joshua. Nah, kalau itu misalkan dia. kita ngobrol-ngobrol masalah ukir mengukir, tadi kalau misalkan dari suku Batak sudah, sekarang waktunya dari suku Papua ya. Betul, Asmat ya. Asmat. Nah, ini kalau misalkan boleh tahu nih kan, kalau misalkan kita mengetahui suku Asmat ini atau ukiran Asmat ini kan agak sedikit primitif art ya. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan sih asal usulnya gimana? Mungkin dari Pace ataupun Kakak yang akan menjelaskan? Bapak duluan. Bapak. Jadi mungkin perkenalkan dulu ya Bapak. Iya. Boleh. Ya. Boleh. Nama saya Engel Ishak. Ya. Sehari-harinya sebagai pemandu tradisional freelance di Papua, Anjungan Papua Taman Mini. Iya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi bahwa seni Ukir Asmat. ukiran Asmat ini sudah terkenal sejak tahun 1904. 1904. Itu sudah dikenal oleh dunia. Oh, baik. Sudah dikenal oleh dunia. Itu tahun 1904. Mm-mm. Dan ukiran Asmat ini pada dasarnya itu menjelaskan tentang kalau secara itu banyak ukiran di daerah-daerah lain pun banyak. Nah, Asmat pun banyak, tapi hampir ada kemiripan, tapi dari jenis ukirannya kita bisa membedakan oh ini asal dari kampung ini dari kampung ini. Jadi seperti Oke. itu. Jadi Cara emang sudah membedakannya? masing-masing ukiran itu sudah tercetak bahwa ukiran Asmat yang ini dari kampung yang sebelah sini. Bukan ukiran Asmat yang seperti ini, ukiran suku lain seperti ini gitu. Yang membedakan apa sih Pak C? Ukiran Asmat dan juga dari yang lainnya? Iya, yang membedakan itu cara meletakkan pemahatan itu. Oh, Ukiran. meletakkan pahatannya ya? Iya, jadi meletakkan ada yang halus, ada yang agak kasar, ada yang dibilang hampir sama dengan orang menggunakan mesin. Tapi padahal itu tangan. Saking rapinya sampai dikira pakai mesin ya. Keren banget. Baik. Oke, nah kalau misalnya kita berbicara dengan suku Asmat juga, nah benda yang berupa kerajinan ukiran ini juga katanya sebagai penghubung antara kehidupan di dunia maupun di kehidupan di dunia arwah. Nah itu utamanya nenek moyang. Itu kenapa bisa begitu? Boleh diceritakan maksud dan tujuannya itu seperti gimana? Pak C atau Kakak boleh? Ya, jadi mungkin saya perkenalkan dulu, saya Jimmy. Saya mempelajari banyak mengenai Ukiran. motif-motif ukiran di tanah Papua. Karena memang saya anak Papua yang bergelut di dalam Sanggar Nayak yang kita setiap hari harus mempelajari mengenai adat istiadat Papua dengan motif-motifnya. Karena memang zaman sekarang kan anak-anak muda udah Apa-apa serba modern ya mereka sekarang sekarang udah mungkin lari ke lebih modern. Jadi tidak melihat asal-usul ukiran-ukiran kita yang ada. Jadi ukiran-ukiran khususnya untuk tanah Papua, apalagi Asmat ini kan udah mendunia tadi seperti yang tadi Bapak Matui bilang bahwa mereka ini kan lebih ke humanis, kayak macam Kemanusiaan arwah-arwah tetua yang dieksplor ke dalam Leluhur ya? ukiran Leluhur-leluhur mereka, ya? leluhur. Tentang mungkin ada proses lahiran, proses kematian. turun-temurun, keturunannya, keturunannya. bisa dari anak bapak, keturunan-keturunan yang sampai ke bawah cucunya, itu bisa digambarkan ke dalam
Ukirannya. ukiran Asmat itu. Keren banget ya. Jadi menceritakan hidup juga ya. Ya. Tapi kalau kita lihat nih Kakak Hafiz di sebelah sana ada Kakak Alex yang lagi mengukir ya. Oh iya, ini juga Ya. sedang lagi mengukir ya kakak. Betul. Kakak Alex ini ya. Karena memang katanya nih kalau benar ya ukiran Asmat mayoritasnya dibuat oleh laki-laki. Betul tidak Pak C? Iya. Betul ya. Kenapa Memang- harus dibuat sama laki-laki? Memang itu di dalam salah satu keluarga itu ada pembagian tugas. Ibu mengasuh anak, kemudian meramu Mohon sagu. maaf Pak C, boleh agak dekat kah? Ininya Agak agak dekat, didekatkan. Iya. Nah, Ibu mengasuh anak, meramu sagu, bapak tugas berkebun, berburu, kemudian salah satunya membuat ukiran. Oh. Jadi seperti itu. Oh gitu. Jadi sudah ada masing-masing masing-masing perannya di sebuah masing-masing kerjaan. keluarga. Jadi kalau laki-laki tuh biasanya memahat, kalau misalkan ibu-ibu biasanya langsung ke ladang apa untuk Memasak. memasak seperti itu ya kakak Ya, ya. bisa. Makanya dibuat oleh mungkin laki-laki. lewat media TVRI yang sampai ke seluruh pelosok Indonesia, mari kita anak-anak muda juga kita galakan kita punya Membudayakan, kekayaan tradisional kita seperti ukiran ini kan biasa kita udah pakai di baju. Betul. Jadi kayak macam ada motif dari Batak punya, Ya. terus kita dari Papua punya motif juga Ya. gitu kan. Jadi kelihatan Indonesia banget gitu. Betul. Keren banget gitu. Kalau kita Keren, pakai, keren. kita ke luar negeri terus orang tanya, wah ini motifnya kok keren banget. Ah inilah karena Keanekaragaman motif dari Indonesia ya. Indonesia ya. Keren banget. Baik, nah kalau misalkan kita bicara tadi kakak Jimmy bilang kita ingin mengajak kepada seluruh para kaula muda nih ya, Ya. untuk bisa mengukir. Nah biasanya kan ada pakem-pakemnya nih, mana motif yang biasanya boleh diukir, ataupun mana yang kadang kayaknya nggak boleh nih motif yang ini sepertinya diukir gitu. Atau diperjualbelikan ya. Diperjualbelikan. Mungkin karena sakral gitu. Ada Betul. nggak? Ada nggak tuh kakak? Pak C Ataupun mungkin. Pak C mungkin bisa jawab? Memang semua di Papua banyak motif, tapi sudah terbuka untuk dikenal oleh umum, bukan untuk dikonsumsi sendiri sama masyarakat Papua, tapi masyarakat dunia juga. Jadi diharapkan bahwa kalau Anda senang dengan batik atau motif Papua itu, Anda mengoleksi ketika bertemu dengan ceritakan kepada orang lain. Nah, kemudian orang lain juga turut untuk mengembangkan itu. Oke, tapi untuk motif yang paling sering digunakan di mana-mana kakak? Kalau motif, Motif paling apa sering tuh? kalau mungkin Papua ini kan 200 lebih suku dengan 500 bahasa yang berbeda. Jadi Di Papua aja banyak ada banget. 200 suku loh. Tapi seperti tadi kita ambil contoh aja yang tadi kita baru lihat itu kan tari Yosim Pancar itu dari salah satu daerah wilayah dari Seireri ya. Iya. Jadi tari Yosim Pancar itu kan ada ukiran-ukirannya. Jadi kita yang kalau saya kan orang Biak, jadi ukiran-ukiran motif yang kita pakai di badan atau dengan yang kita pakai di pakaian itu sekitar laut. Karena kita nih daerah pesisir laut. Jadi ada kayak macam karang gitu, terus ada wave, ada ombak. Ombak ya yang kayak laut Terus gitu. ada mata panah juga. Mata panah. Jadi kita- tergantung di mana posisi si pengrajinnya mana? ini ya. Suku mana Dari yang, suku yang mana? Kadang-kadang suku itu tergantung dengan lingkungannya juga. Jadi mungkin kalau kita yang di daerah gunung mungkin ada motif tersendiri. mungkin burung. Terus kita yang di atau daerah pesisir pantai juga punya motif tersendiri. Berarti bisa dikatakan karena ada 200 suku di Papua, berarti ada 200 motif yang berbeda. Ya mungkin Waduh, bisa. banyaknya Bisa luar dikatakan biasa seperti ya. Tapi kebanyakan mungkin motifnya itu terinspirasi dari apa sih? Dari alam atau dari apa? Iya. Baca. Jadi motif yang tertera di ukiran itu awalnya itu mulai mereka gunakan di misalnya pada tiang-tiang rumah, Ya. kemudian pada gerbang pintu masuk rumah, kemudian pada gerbang masuk perkampungan, gelas dari kayu yang mereka buat itu. Tapi pada umumnya semua berpusat pada ukiran Asmat itu berpusat mulai sejak ukiran itu dibuat dan terinspirasi dari peralatan itu sampai sekarang jadinya ke tekstil, membatik Oh ini. gitu, dari yang tadinya hanya ukiran di Ukiran, rumah sekarang sudah berkembang Jadi- menjadi ukiran di tekstil Ya, juga. jadi Seperti sudah yang kakak ya, pakai jadi ini ya. sudah 2 tahap.
Oh, dua oke, tahap. baik-baik. Ya, seperti kayak Pace bilang tadi dari yang medianya adalah kayu, Iya. jadi tekstil sepertinya mungkin seperti yang Iya. kakak Jimmy pakai. Bisa seperti itu ya. di-combine Berarti lagi kan. inspirasinya Ya. juga dari kehidupan, leluhur, dan juga dari alam ya, Iya. motif-motifnya. Wah, keren banget. Sudah mulai terlihat benang merahnya ya, antara ukiran dari Papua atau Asmat, dan juga ukiran dari Sumatera Utara. Benar sekali, dan banyak sekali lagi banyak banget yang bisa kita gali lagi dalam masalah ataupun tema kita kali ini, ukir-ukiran. Tapi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kakak Jimmy dan Siap. Pace Terima kasih. telah hadir di antara kita Terima di kasih, sini. sama-sama. Dan untuk Anda semua yang pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Bunga Khatulistiwa Ragam seni dan, budaya, Indonesia. Wow, Aku baru mau nggak ada- nonton nggak ada tadi yang mau aku. mengiringi kita berdansa? Dansa. Ya, boleh. Boleh, kami undang sekali lagi untuk Boleh di sebelah sini para Ibu Siap. dan Kakak. kakak Jimmy ini juga ada penari Iya. juga dari Papua. Ya. Baiklah, masih berada di Bunga Khatulistiwa Ragam seni dan, budaya, Indonesia. Wah, ini kalau misalkan tadi kita sudah mengobrol per segmennya, yaitu ukiran dari Sumatera Utara dan juga ukiran dari Papua. Nah, sekarang saya ingin mengajak kakak Jimmy untuk membahas pakaian. Mungkin dari pakaian dari saya kah atau pakaian dari penari kah yang akan dibahas satu persatu? Ya. Ini berasal dari apa? Oke, mungkin dari kita punya MC yang keren ini. Terima kasih kakak. Oke, saya mau jelaskan kalau ini namanya kain rumput. Ini kalau di Papua tuh biasa saudara-saudara kita yang ada di daerah pegunungan. Nah, ini mereka ciri khasnya mereka tuh pakai kain rumput ini. Kain Ya, rumput. Ini kalau berasal dari apa ini, ini kakak? sekitar pokoknya di daerah Mepago, Lapago. Jadi mereka kain rumput ini nih ciri khas mereka yang. Jadi kita Papua kan ada di gunung, ada di lembah, ada yang di daerah pesisir. Oke. Oke. Kalau ini yang Adriano pakai itu biasa kita pakai untuk tari seperti tari Mamri atau tari Yospan. Nah, itu kita pakai ini karena ini dari daerah Saireri, daerah pesisir. Ini mereka pakai namanya cawat. Jadi kita udah combine biasa ada kain kayu bisa motifnya tuh dibikin dari kayu terus bikin kayak cawat kayak gini. Tapi ini ini sekarang ini kita pakai kain. Kain. Oke. Terus ukiran-ukirannya. Ada ini ukirannya juga ya, di situ ya. Ini namanya yerak. Seperti Yerak ini saya untuk pakai juga ya. pokoknya kakak. aksesoris untuk Nah, ini katanya kalungnya ada tarian. seperti bentuk seperti kayak gigi, ini kah? ya Ini mungkin dari pesisir kali ya? ya Karena daerah dan ada dari kadang-kadang ada dari kulit bia juga, ada dari gigi hewan juga yang kita modifikasi sehingga menjadi aksesoris yang kita pakai untuk satu acara pertunjukan. baik. Terus ini mahkota. Nah, mahkota yang saya Ini pakai. lambang kejantanan orang Papua. Jadi mahkota ini kan lambang kebesaran. Kebesaran. Nah, ini kita udah nggak boleh pakai burung cendrawasih soalnya udah Modifikasi ya. udah dilarang. Jadi kita udah dilestarikan. Jadi kita menjaga burung cendrawasih ini jangan sampai punah. Betul? Nah, jadi kita pakai burung kasuari. Kasuari kan dia kalau lompat itu kan bulu-bulunya suka jatuh. Betul. Nah, itu kita pakai aja untuk di Berarti sini. tidak menyakiti Jadi kita tidak binatang ya. menyakiti Jadi hewan, emang bulu iya. yang diambil dari lepas dengan sendirinya begitu ya kakak ya? Seperti bulu ayam. Terus ini kan biasa di pantai kan kulit-kulit bia ini kita modifikasi buat aksesoris untuk tari-tarian atau pertunjukan. Menarik tarian sekali Papua, ya. ya. Wah, ini Menarik, luar menarik. biasa. Nah, itu baru dari Papua. Sekarang kalau misalkan dari Batak ini seperti apa, Tia?
Sumatera Utara silakan, ada Ibu Evi di sini kembali ya. Dikasih tahu Bu dari atas sampai bawah ini artinya apa Mbak? Boleh dari saya, boleh juga dari Putri Ibu ya. Oh iya, ini Silakan. kebetulan modelnya putri saya, promosi ini kayaknya. Nah, ini baju penari, salah satu baju tradisional sebagai ciri yang dipakai pada saat upacara adat ataupun untuk pagelaran. Yang dipakai digunakan adalah ulos. Ulos ini adalah sebuah tenun, tapi disebut juga sadum. Sadum motifnya warnanya merah, merah berarti melambangkan keceriaan. Sadum, terus ini biasanya dia ikat pinggang ini biasanya dia berupa seperti motif yang saya pakai. Gorga, ada motif-motif lempeng-lempeng yang melambangkan keragaman. Sini ada berapa lempeng. Tapi ini karena penari jadi dimodifikasi dari bahan. Nah, ini yang dipakai adalah kain ulos. Kain ulos tenun ini adalah dia dipakai seperti ini kayaknya sadum ulos ya, sadum atau ulos. Motifnya dipakai bercorak garis-garis karena melambangkan adalah di tempat tinggal. Jadi kedudukan di tempat daerah sana adalah bukit gitu loh. Nah, motifnya ini harusnya dia memakai kalung, tapi kalau zaman dulu juga bisa memakai bros. Bros orang Batak itu sebenarnya dia terbuat dari lempengan emas. Dia dipakai di tengah. Tapi modifikasi untuk perkembangan pagelaran dipakai di ujung sebelah kiri sebagai pemanis untuk sebagai penari wanita. Oke. Di atas kepalanya adalah ini namanya sortali. Sortali itu seperti saya pakai. Kalau untuk yang aslinya seperti saya pakai. Kemudian ini adalah motif dimodifikasi karena supaya menarik, ada bling-bling untuk melambangkan keceriaan. Nah, ini harusnya ini sunting. Kalau aslinya ini adalah hiasan untuk dipakai untuk penari. Kalau aslinya seperti ini. Nih, sirih, daun sirih ini yang aslinya ditempelkan di sebelah sanggul. Ini udah layu ya, tapi nggak apa-apa karena melambangkan saja. Nggak apa-apa Bu, yang penting saya kan nggak layu Bu. Ya, yang penting masih ceria yang Mbak ya. Betul. Si kakak ini tetap cantik walaupun ini layu. Nah, ini melambangkan kesuburan. Jadi sirih ini adalah melambangkan supaya kita tuh kuat. Dari memakai daun sirih ini dia tetap subur dan tetap selalu melambangkan kesuburan tanahnya suku Batak tersebut. Betul. Ulos juga katanya nggak boleh dipakai sembarangan ya. Ada ulos untuk upacara kematian, betul. ada untuk acara-acara kalau tertentu ya. sadum itu untuk wanita. Yang tenun sadum ini untuk wanita. Kalau ragi hotang itu untuk kemalangan. Yang sifatnya tidak boleh dipakai pada saat melakukan pagelaran. Nanti jadi penempatannya, kok pakai ulos garis ragi hotang itu kenapa? Oh, berarti dia ada kematian di situ gitu loh. Oh, baik ya. Ini terus dipelajari baik-baik. Satu lagi tidak boleh sebenarnya ulos tenun itu ada peringkatnya, ada tingkat-tingkatnya. Tidak boleh sembarang diletakkan. Oke. Nah, kalau pajangan silakan pajangan. Tapi dia itu ada nilainya. Ada nilai tradisi dan nilai saklarnya, nggak boleh ulos ditaruh di bawah. Karena kita nggak menghargai. Betul. Itu kan karya seni yang sangat luar biasa tenun kain itu. Ini kayaknya kita bakal punya satu episode sendiri mengenai ulos ya. Betul. Panjang soalnya penjelasannya. Tapi terbawa ya, Bang. Betul. Sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara. Pemirsa, saya ucapkan terima kasih untuk para pendukung acara. Terima kasih juga untuk narasumber ya. Sama-sama kakak hari cantik, ini. abang ganteng ya. Betul. Ya Bang Jimmy. Dan kalau misalnya masih ingin belajar mengenai budaya Indonesia, keragamannya seperti apa, tetap saksikan di Bunga Khatulistiwa Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Dari Sumatera Utara ada tortor yang memperlihatkan gerakan tangan perlahan dan sangat sederhana. Seperti gerakan tangan melambai, naik turun, serta bersamaan dan gerak kaki sambil berjinjit-jinjit. Tortor biasanya diiringi musik dengan menggunakan tempo lambat.
Alat musik yang digunakan adalah alat gordang 9, gong, seruling bambu, talempong, dan lain sebagainya. Sementara pada tarian modern Papua lebih banyak memperlihatkan gerakan cepat dan dinamis. Gerakan kaki selain berpijak disertai dengan melompat dalam tempo cepat, sesekali malah terdengar teriakan riang dari para penari. Khusus para penari pria, mereka mengenakan tata rias wajah dan tubuh yang khas, yakni menggunakan teknik pelukisan ditambah aksesoris berbahan dasar bulu. Digunakan untuk menghiasi kepala menyerupai mahkota. Dan juga para penari menggunakan gelang pada tangan dan juga kaki, ditambah kalung manik-manik bernuansa bumi cendrawasih. Gerakan tari dan musik iringan dari masing-masing daerah mempunyai ciri khas yang berbeda satu sama lain. Dan perbedaan itu menjadi bukti bahwa memang nyata adanya bahwa Indonesia kaya dengan budaya keberagaman, bukan keseragaman.